Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naya Citra Kawani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Paulus, program studi akuntansi. Pada video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Pertama-tama kita harus memahami terminologi dasar akuntansi. Yang pertama, peristiwa. Peristiwa merupakan sumber atau penyebab dari perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Peristiwa bersifat eksternal dan internal. Yang kedua, transaksi. Transaksi adalah kejadian eksternal yang memperlihatkan transfer atau pertukaran dua entitas atau lebih. Yang ketiga, akun. Akun adalah catatan sistematis yang memperlihatkan pengaruh dari transaksi dan kejadian lainnya terhadap unsur tertentu, seperti aktiva, kewajiban, dan lain-lain. Yang keempat, akun real. Akun real adalah akun-akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun-akun ini muncul pada neraca. Yang kelima, akun nominal. Akun nominal adalah akun-akun pendapatan, beban, dividen. Akun-akun ini muncul pada laporan laba rugi. Keenam, buku besar. Buku berisi semua akun aktiva, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Yang ketujuh, jurnal. Jurnal adalah buku pencatatan awal di mana transfer dan kejadian-kejadian lainnya dicatat pertama kali. Yang kedelapan, posting. Posting adalah proses pemindahan fakta-fakta dan angka-angka penting dari jurnal ke akun buku besar. Kesembilan adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar semua akun terbuka dalam buku besar beserta saldonya. Kesepuluh, jurnal penyesuaian. Dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui semua akun menurut akuntansi aktual agar laporan keuangan bisa dibuat. 11. Laporan keuangan. Laporan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ikhtisar akhir dan data akuntansi. 4. Laporan umum. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, keempat laporan laba ditahan. Yang terakhir, jurnal penutup. Dipakai untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas pemilik yang disebut menutup buku besar. Selanjutnya kita akan memahami aturan dari double entry. Dalam akuntansi dikenal dengan istilah double entry system, yaitu sistem pencatatan akuntansi di mana setiap satu transaksi keuangan memiliki dua efek sekaligus, yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi lainnya. Dan total antara debit dan kredit ini harus selalu sama. Sering muncul pertanyaan kenapa akun ini di debit tetapi di transaksi lainnya di kredit. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah pengertian debit dan kredit sangat simpel. Debit artinya kiri, kredit artinya kanan. Jadi kalau sesuatu akun di debit artinya diletakkan di sisi kiri, sedangkan kredit diletakkan di sisi kanan. Selanjutnya kita harus memahami persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Artinya jumlah aset harus selalu sama dengan total kewajiban dan modal. Dari persamaan akuntansi tersebut, setiap akun memiliki saldo normalnya masing-masing, di mana aset saldo normalnya adalah di debit. Artinya kalau bertambah aset akan di debit, jika berkurang akan di kredit. Begitu juga kewajiban dan modal. Normalnya ada sisi kredit yang artinya bertambah di kredit, berkurang di debit. Ada juga akun pendapatan dan beban, yang merupakan akun yang berada di laporan laba rugi. Secara sederhana, pendapatan dikurang beban akan menghasilkan laba atau rugi bersih yang selanjutnya akan masuk pada neraca sisi modal, yang apabila laba akan menambah modal dan bila rugi akan mengurangi modal. Supaya lebih memahami, kita lihat beberapa contoh berikut. Yang pertama, AMI menginvestasi dananya pada PT Jaya sebesar 800 juta. Aset dalam bentuk kas bertambah pada PT Jaya sehingga kas di debit sebesar 800 juta. Selanjutnya, modal PT Jaya juga bertambah sebesar 800 juta sehingga modal di kredit sebesar 800 juta. Selanjutnya, untuk membeli perlengkapan, PT Jaya membeli perlengkapan secara tunai senilai 50 juta. Perlengkapan bertambah sehingga di debit senilai 50 juta. Selanjutnya, aset dalam bentuk kas berkurang karena membayar perlengkapan tersebut sehingga kas di kredit 50 juta. Selanjutnya, PT Jaya membeli secara kredit peralatan berupa furnitur senilai 100 juta. Hal ini menyebabkan peralatan bertambah sehingga aset berupa peralatan di debit
Dan karena pembelian dilakukan secara kredit, utang bertambah maka 100 juta di sisi kredit. Selanjutnya PT Jaya menerima pendapatan jasa senilai 300 juta. Artinya kas bertambah di debit, pendapatan saldo normalnya di kredit maka bertambah di kredit. Selanjutnya PT Jaya membayar biaya sewa gedung sebesar 100 juta. Beban sewa bertambah di debit sedangkan kas untuk membayar beban tersebut berkurang sehingga kas di kredit. Selanjutnya PT Jaya membayar gaji karyawan sebesar 60 juta. Sama seperti beban sewa. Karena bertambah maka akan mendebit gaji senilai 60 juta dan mengkredit kas senilai 60 juta. Selanjutnya PT Jaya membayar utang atas pembelian furnitur sebelumnya senilai 100 juta. Karena utang berkurang maka akan didebit senilai 100 juta dan karena kas berkurang untuk membayar utang tersebut maka kas dikredit 100 juta. Pada akhir bulan atas perhitungan perlengkapan yang telah digunakan adalah 20 juta. Ada beban perlengkapan sebesar 20 juta. Karena beban perlengkapan bertambah maka akan didebit 20 juta. Karena aset dalam bentuk perlengkapan berkurang maka perlengkapan dikredit 20 juta. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Desriani Siang Tapana. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Jadi pada struktur kepemilikan itu dia menentukan jenis-jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Yang pertama itu ada proprietorship or partnership. Jadi itu kepemilikan persekutuan atau perseorangan. Itu komponennya yang pertama ada capital account atau kepemilikan modal. Jadi itu tergantung dari bentuk perusahaannya. Kemudian yang kedua ada drawing account. Kemudian ada yang namanya corporation, itu ada atau biasa kita sebut dengan perseroan terbatas. Itu komponennya ada 4. Yang pertama share capital, yang kedua share premium, yang ketiga ada dividends, yang keempat ada retained earnings. Jadi di sini kita bisa lihat ya pada statement of financial position-nya. Di sini ada equity itu modal. Kita bisa komponennya kita bisa lihat ya, kita bisa mendapat dari investor, share capital dan earnings pada laba atau rugi bersih. Nah, retained earnings ini bisa ditentukan dari dividends dan laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi itu yang akan menentukan menambah atau mengurangi jumlah dari saldo laba awal yang akan menghasilkan saldo laba akhir yang nantinya akan menentukan jumlah dari retained earnings di financial positions atau statement of financial position. Masuk pada the accounting cycle. Jadi pada the accounting cycle ini yang terjadi itu yang paling utama adalah transaksi ya, atau transactions. Di sini ketika terjadi transaksi pasti ada pula bukti-bukti dari transaksi. Nah, setelah itu kita masuk pada pencatatan pertama di akuntansi, yaitu journalization atau jurnal. Jadi jurnal itu merupakan catatan kronologis dari transaksi. Kemudian setelah jurnal kita masuk pada posting. Posting itu merupakan proses mentransfer sejumlah transaksi dari jurnal ke buku besar. Dan setelah posting kita masuk pada yang ketiga, yaitu trial balance atau neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah sebuah daftar dari setiap akun dan keseimbangannya yang digunakan untuk membuktikan kesetaraan antara saldo debit dan saldo kredit. Kemudian setelah neraca saldo kita masuk pada yang keempat, yaitu adjustment atau jurnal penyesuaian. Jadi pada jurnal penyesuaian itu ada transaksi yang belum selesai, yang memungkinkan itu pada laporan posisi keuangan itu adalah aset yang tepat, kewajiban, ekuitas pada tanggal laporan. Sedangkan pada laporan laba rugi itu masih ada pendapatan yang tepat atau dan diterima. Kemudian ada beban diakui pada periode terjadinya.
Setelah itu yang kelima ada adjust trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Itu menunjukkan keseimbangan dari semua akun setelah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Kemudian yang keenam ada financial statements atau penyusunan laporan keuangan. Itu merupakan laporan keuangan yang disajikan langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Kemudian yang ketujuh itu ada closing entries atau jurnal penutup. Jadi pada jurnal penutup ini itu dia untuk mengurangi keseimbangan keseimbangan laporan laba rugi ke akun 0 untuk mentransfer laba rugi bersih. Laporan posisi keuangan itu ada aset, kewajiban, ekuitas, rekening tidak ditutup, dividen ditutup langsung ke akun saldo laba. Kemudian yang kedelapan ada post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir itu ada jurnal pembalik. Jadi setelah penyusunan laporan keuangan dan menutup buku, perusahaan itu dapat membalikkan beberapa jurnal penyesuaian setelah merekam transaksi reguler pada periode berikutnya. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ai. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mencatat transaksi ke dalam jurnal, memposting ke buku besar, dan menyimpannya di neraca saldo. Dalam siklus akuntansi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Terdapat dua metode yang akan kita gunakan. Yang pertama metode periodik atau pencatatan yang dilakukan setiap akhir periode akuntansi, dan metode perpetual atau pencatatan yang dilakukan setiap terjadinya transaksi. Langsung saja pada transaksi yang pertama, persediaan barang dagangan, pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit. Pada metode periodik, pembelian pada kas atau pembelian pada utang dagang apabila transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Pada metode perpetual, persediaan barang dagangan pada kas. Transaksi yang kedua, retur pembelian. Pada metode periodik, kas pada retur pembelian. Pada metode perpetual, kas pada persediaan barang dagang. Transaksi selanjutnya, potongan pembelian. Transaksi ini terjadi apabila kita membeli sebuah barang dan mendapatkan sebuah diskon. Pada metode periodik, kas pada potongan pembelian, dan pada metode perpetual, kas pada persediaan barang dagangan. Transaksi yang selanjutnya, beban angkut pembelian. Pada metode periodik, beban angkut pembelian pada kas, dan pada metode perpetual, persediaan barang dagangan pada kas. Transaksi selanjutnya, penjualan tunai atau kredit. Pada metode periodik, kas pada penjualan, atau jika transaksi tersebut dilakukan secara kredit, piutang pada penjualan. Pada metode perpetual, kas pada penjualan, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Pada transaksi selanjutnya, retur penjualan. Pada metode periodik, retur penjualan pada kas, dan pada metode perpetual, retur penjualan pada kas, persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Transaksi selanjutnya, potongan penjualan. Pada metode periodik, potongan penjualan pada kas, dan pada metode perpetual, potongan penjualan pada kas. Transaksi yang terakhir, beban angkut penjualan. Pada metode periodik, beban angkut penjualan pada kas, dan pada metode perpetual, beban angkut penjualan pada kas. Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus, langkah selanjutnya membuat buku besar. Prosedur memindahkan jurnal ke akun buku besar disebut posting. Langkah-langkah dalam memindahkan akun ke buku besar. Yang pertama, dalam buku besar, masuk ke kolom yang sesuai pada tanggal akun yang didebit, halaman jurnal, dan jumlah debit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang kedua, dalam kolom referensi jurnal, tulis nomor akun yang jumlah debitnya telah diposting. Yang ketiga, dalam buku besar,
masuk ke kolom yang sesuai pada tanggal akun yang dikredit, halaman jurnal, dan jumlah kredit yang ditampilkan dalam jurnal. Yang keempat, pada kolom referensi jurnal, tulis nomor akun yang jumlah kreditnya telah diposting. Pada slide ini, saya telah menampilkan contoh dari buku besar sebuah perusahaan. Selanjutnya, membuat neraca saldo atau laporan posisi keuangan. Perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Neraca saldo berisi daftar akun pada urutan di mana akun ditampilkan dalam buku besar, dengan saldo debit yang tercantum pada kolom sebelah kiri dan saldo kredit pada kolom sebelah kanan. Jumlah kedua kolom harus sama. Neraca saldo membuktikan adanya persamaan matematis antara debit dan kredit setelah posting. Berdasarkan sistem double entry, persamaan ini terjadi ketika jumlah saldo akun debit sama dengan jumlah saldo akun kredit. Neraca saldo juga mengungkapkan kesalahan dalam perjurnalan dan posting. Selain itu, neraca saldo juga berguna dalam penyusunan laporan keuangan. Prosedur untuk menyiapkan neraca saldo: yang pertama, membuat daftar nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlah. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Penyesuaian memastikan bahwa SAP mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Jurnal penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang tepat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal laporan, dan juga memungkinkan untuk melaporkan pendapatan dan beban yang tepat pada laporan laba rugi untuk periode tersebut. Jenis ayat jurnal penyesuaian atau types of adjusting entries. Yang pertama adalah penangguhan. Penangguhan ini ada biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi, yang termasuk dalam biaya diterima di muka seperti asuransi, perlengkapan, iklan, dan sewa, dan juga saat perusahaan melakukan pembayaran di muka saat membeli aset tetap. Biaya dibayar di muka yang akan berakhir dengan berjalannya waktu seperti sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan dan konsumsi seperti perlengkapan. Berakhirnya biaya ini tidak memerlukan jurnal berulang setiap hari karena dianggap tidak perlu dan tidak praktis. Biasanya perusahaan menangguhkan pengakuan berakhirnya biaya tersebut sampai menyusun laporan keuangan. Pada biaya dibayar di muka ini, jika perusahaan mengeluarkan biaya, maka perusahaan akan mendebit akun aset untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya, pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang diterima secara tunai dan dicatat sebagai liabilitas sebelum pendapatan tersebut diperoleh. Yang termasuk pendapatan diterima di muka adalah sewa, langganan majalah, dan simpanan nasabah untuk jasa masa depan. Pendapatan diterima di muka adalah kebalikan dari biaya dibayar di muka. Jadi, jika perusahaan menerima pendapatan di muka, maka akan mengkredit akun pendapatan. Jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka ini, contoh transaksinya, pada tanggal 4 Oktober, Pionir membayar sebesar $6.000 untuk polis asuransi kebakaran selama 1 tahun, mulai 1 Oktober. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya, biaya diterima di muka didebit sebesar $6.000 dan kas dikredit sebesar $6.000. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka, contoh transaksinya, Pionir Advertising menerima $12.000 pada tanggal 2 Oktober dari Air Knox atas jasa iklan yang diharapkan akan selesai pada 31 Desember. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya, kas didebit sebesar $12.000 dan pendapatan jasa diterima di muka dikredit sebesar $12.000. Jenis jurnal penyesuaian yang kedua adalah akrual. Pada akrual ada pendapatan yang masih harus diterima dan biaya yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang diperoleh tetapi belum diterima secara tunai atau dicatat. Yang termasuk pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Untuk pendapatan yang masih harus diterima ini, maka akan mendebit akun aset dan mengkredit akun pendapatan.
Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang terjadi tetapi belum dibayar secara tunai atau dicatat. Yang termasuk biaya yang masih harus dibayar adalah bunga, sewa, pajak, dan gaji. Biaya yang masih harus dibayar timbul dari penyebab yang sama dengan pendapatan yang masih harus diterima. Dalam jurnal penyesuaian, biaya yang masih harus dibayar akan mendebit akun beban dan mengkredit akun liabilitas. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus diterima, contoh transaksinya, pada bulan Oktober, Pionir memperoleh $2.000 untuk jasa iklan yang tidak ditagih ke klien sebelum 31 Oktober. Jurnal penyesuaiannya, piutang didebet sebesar $2.000 dan pendapatan jasa dikredit sebesar $2.000. Jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar, contoh transaksinya, Pionir menandatangani wesel bayar 3 bulan dalam jumlah $50 pada 1 Oktober. Siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Oktober untuk mencatat akrual bunga. Jurnal penyesuaiannya, beban bunga didebet sebesar $500 dan utang bunga dikredit sebesar $500. Selanjutnya, neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Setelah penjurnalan dan memposting jurnal penyesuaian, maka selanjutnya akan menyusun neraca saldo lain dari buku besarnya. Dalam neraca saldo disesuaikan menunjukkan dampak dari semua peristiwa keuangan yang terjadi selama periode akuntansi. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dimulai dengan laba rugi dari akun pendapatan dan beban. Laporan tersebut membentuk laporan saldo laba dari akun saldo laba dividen dan laba neto atau rugi neto yang ditampilkan dalam laporan laba rugi, kemudian menyiapkan laporan posisi keuangan dari akun aset dan liabilitas, akun modal saham biasanya, dan saldo laba akhir, seperti yang dilaporkan dalam laporan saldo laba. Kemudian melakukan proses penutupan. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Inel Tasya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal ini difungsikan untuk mentransfer saldo yang berasal dari akun sementara menuju akun permanen. Selain itu, jurnal ini berfungsi untuk mengatur ulang saldo yang terdapat di akun sementara, sehingga akun yang terdapat saldo selama periode akuntansi akan menunjukkan angka 0. Selanjutnya, tujuan dari jurnal penutup. Tujuannya itu yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada seluruh anggaran sementara sehingga pada anggaran tersebut menjadi 0 atau kosong. Yang kedua, supaya saldo pada akun modal memberitahukan jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu sehingga saldo akun ekuitas akan sama dengan jumlah modal akhir yang dapat diberitahukan pada neraca. Yang ketiga, membagikan suatu transaksi akun, penghasilan dan kewajiban supaya tidak berbaur dengan jumlah nominal dari sebuah penghasilan dan kewajiban pada akhir tahun selanjutnya. Selanjutnya itu ada akun-akun yang memerlukan jurnal penutup. Pertama itu ada pendapatan, beban, ikhtisar atau saldo laba rugi, dan prive. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya itu dari akun pendapatan yang pada sebuah laporan yang terdapat pada laporan laba rugi dicatat di debit dan mengkredit di laporan laba rugi dengan jumlah yang terdapat pada akun pendapatan. Selanjutnya, akun-akun biaya dikredit dengan beberapa jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba rugi dan mendebit pada laporan laba rugi sebesar total biaya. Nah, selanjutnya itu perkiraan prive dengan jumlah yang terdapat pada sebuah kolom neraca di kredit dan mendebit pada akun modal dengan jumlah yang sama.
Selanjutnya, jika suatu perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat ialah jumlah laba dengan sebuah perkiraan ikhtisar laba rugi di debit dan mengkredit pada akun modal dan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya jika suatu perusahaan mengalami kerugian. Nah, cara membuatnya itu pada akun pendapatan menutup semua akun pendapatan itu dengan cara memindahkan sebuah rekening atau akun pendapatan ke laporan laba rugi. Selanjutnya itu akun beban, menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan sebuah rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi, dan ikhtisar laba rugi itu menutup dengan memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang terjadi pada laba, pendapatan lebih besar daripada beban, atau rugi, pendapatan lebih kecil dari beban. Apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi dapat didebit di akun modal dan dikredit. Apabila rugi, akun modal didebit dan ikhtisar laba rugi dapat dikredit. Yang keempat, akun prive. Akun prive itu biasanya hanya digunakan terjadi apabila perusahaan berskala kecil dengan cara memindahkan sebuah akun prive ke akun modal. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan pada materi dari kelompok kami.